menyampaikan atau mendiskusikan satu judul yaitu fikih UMKM. Wih, sini kayak jadi satu buku nih harusnya nih. Nanti kita jadi satu buku ini. Judulnya udah buku ini. Ini kalau judul dari fikih UMKM ini harus membawa banyak pendapat ya dari ahli fikih, mungkin dan kemudian dari fikih kontemporer juga dengan landasan-landasan dan teorinya. Akan tapi sangat luas sekali itu ya. Makanya langsung aja lah, itu nanti bisa dirubah dulu. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia ya, yang ditandai dengan banyaknya perkembangan keilmuan sains, teknologi, juga kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat beragam ya. Maka bentuk-bentuk transaksi bisnis dalam kegiatan ekonomi ini berkembang cepat. Ada yang offline, online dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut penelitian di itu ya UKM dari Kementerian UKM ya? Iya, Koperasi dan itu saat ini itu 64,2 juta atau 99% itu dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM bergerak. Oh, ini 99%. Iya, dari 64,2 juta maksudnya. Pelaku usaha gitu ya, UMKM ya. Dari mikro, kecil sampai menengah. Selebihnya berarti 1,1% itu hanya produsen besar. Besar ya. 0,1. 0,1 iya. 0,1. Tapi bener sih itu datanya. Coba sambil cari. Coba cari bener sih. Silakan enggak, tadi mungkin bisa lebih dijelaskan bahwa yang disebut UMKM itu yang tadi omsetnya berapa? Oh iya, tapi kayaknya ini dulu deh, presentasi dulu aja lagi tadi. Oke, nanti ya. Oke, nanti boleh bertanya aja dulu. Baik, nanti ya. Jadi latar belakang yang dilihat ini adalah bentuk-bentuk transaksi bisnis ya, Kemudian kegiatan ekonomi berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kemudian Indonesia memiliki usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM terbanyak di ASEAN. Ya, di ASEAN terbanyak. Iyalah betul, orang manusianya paling banyak. Jadi dewasa ini mulai tumbuh kesadaran kuat di benak masyarakat untuk dapat menegaskan kembali identitas Keislaman di Indonesia. Semangat. Pakaiannya konvensional ya. Ya betul. Kemudian para ahli ekonomi Islam juga mendukung pentingnya peranan ekonomi syariah dalam pertumbuhan UMKM. Ya, jadi ini yang melatar belakangi. Kemudian kita pindah ke pengertiannya. Pengertiannya apa? Ada gambar gitu? Nggak ada gambar-gambar. Oke, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi UMKM sendiri usaha atau bisnis yang dilakukan individu atau kelompok. Ya betul. Tapi kelompok. Badan usaha kecil maupun rumah tangga yang saat ini didukung oleh undang-undang. Undang-undang tahun berapa? Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang sampai saat ini masih digunakan. Masih berlaku ya. Kemudian ada pertanyaan tadi, mikro itu apa? Oke, menurut Undang-Undang tahun 2008 bahwa harus ada gambarnya ya, ada warna ya. Jadi aset 300 juta dan kekayaan bersih 50 juta. Apa itu? Terangkan. Ya, jadi aset dari tanahnya, gedungnya, maksimalnya 300 juta. Kekayaan bersih pendapatan per tahun itu 50 juta. Jadi kalau masih di bawah itu berarti maksudnya mikro. Kenapa dibatasi? Karena ada pajak gitu ya. Makanya perlu pembatasan. Asetnya 300 juta ya? Iya, asetnya 300 itu juta. Maksimal ya? Maksimal. Kalau minimalnya ada nggak? Iya, minimalnya ya usaha mungkin 5 juta itu maksudnya mikro. Mikro ya. Pokoknya dari yang paling kecil lah 1 juta jualan gorengan gitu kan. Itu kan mikro. Itu termasuk ya mikro gitu ya. Yang ada di kampung yang jual minuman sasetan doang tuh. Iya, betul. Mikro banget tuh. Oke, kemudian kecil apa? Oke, kecil itu keuntungannya. Keuntungannya 300 juta. Sedangkan asetnya itu bisa mencapai 2,5 miliar. Itu masih kecil. Itu kecil ya. Ya, jadi kalau Anda punya Tronton 10 itu masih hitung kecil karena asetnya di bawah 2,5 miliar. Sedangkan satu Tronton di bawah 600 juta. Kata siapa? Kalau baru 1 M lebih. Oke ya, 1 M lebih ya. Biasakan sih Trontonnya. Trontonnya ini ya. Oke, terus. Tapi tadi ada mungkin datanya agak kurang ini kurang
seimbang dalam artian itu yang di atas itu kan aset, kemudian di bawahnya itu keuntungan bersih. Harusnya yang di kecilnya juga aset, di bawahnya itu kecil. Sama gitu ya? Nah ini enak dibaca. Oh gitu ya, jadi dibalik harusnya ya. Iya, asetnya 300 juta, kekayaan bersihnya 50 juta. Kok di bawahnya jadi keuntungan sampai, jadi kalau enggak keuntungannya aja, berarti kalau yang mikro keuntungannya berapa? Yang mikro, ya itu keuntungannya 50 juta Pak. Jadi harusnya di atasnya ya. Bukan kekayaan bersih gitu ya, itu kan kekayaan bersih tuh. Iya. Kan beda kekayaan bersih dengan keuntungan. Ini banyak salah tulis mungkin Pak ya. Iya. Iya, karena memang dia, tapi saya ragu nih, apakah keuntungan atau aset ya? Jadi dalam usaha itu kan ada dua, ada yang dibilang aset, ya kan? Iya betul. Ada yang dibilang keuntungan. Keuntungan. Jadi kalau modal itu bukan keuntungan. Modal itu yang dimaksud dengan aset. Aset betul. Sedangkan aset itu ada yang bergerak, ada yang diam. Ya aset yang dimaksud ini adalah aset yang diam dan bergerak. Termasuk modal itu adalah aset yang diam, yang bergerak gitu ya. Atau mobil itu juga aset untuk transportasinya gitu. Berarti ini yang kalau ukuran kita satu saja misalnya, sebenarnya pembagian mikro, kecil dengan menengah itu dia berdasarkan aset atau berdasarkan keuntungan? Berdasarkan keuntungannya pertama. Berdasarkan keuntungannya. Nah, kalau dilihat dari asetnya, maka ada maksimalnya. Gitu. Jadi kalau di atas itu berapa? Gitu. Jadi yang aset tadi yang mikro, aset semuanya ya, itu 300 juta. Kalau yang kecil, aset semuanya adalah maksimal 2,5 miliar. Kemudian yang menengah itu sampai 50 miliar. Jadi asetnya. Ya, kalau bicara soal keuntungannya, keuntungan dari yang menengah itu 2,5 miliar. Keuntungannya per tahun. Itu masih kecil ya. 2,5 miliar. Berarti sebulan? Waduh. Per bulan ya bagi 12 gitu. Iya, kalau 24 kan 200 juta. Per bulan ya 200 jutaan ya. 200 juta lebih ya. 200 juta lebih ya 200. 2,5 miliar ya? Iya, itu menengah lah. 200 juta. Ini 200 juta lebih per bulan. Iya, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tahun 2008 ya, lanjut. Ya, Saya sambil lihat. Nah, akad-akad dalam UMKM ini ada beberapa akad yang biasanya digunakan ya. Nah, mungkin ada yang lain yang modern ini ya. Tapi yang kami sampaikan ada 4 setidaknya. Ada murabahah atau jual beli, kemudian ada mudharabah bagi hasil, wakalah atau limpahan kekuasaan perwakilannya, kemudian syirkah atau persekutuan. Jadi karena sedianya kita ngambil satu aja Pak ya. Kalau banyak karena terlalu panjang ya, waktunya kesempatannya cuma 10 menit. Iya, tapi nggak apa-apa sih, tapi ini saya baca, saya potong dulu nih. Ini di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ini dia berdasarkan kekayaan bersih. Kalau mikro itu maksimal 50 juta. Kemudian kalau kecil itu 50 juta sampai 500 juta. Kemudian kalau yang menengah itu 500 juta sampai 1 miliar maksimalnya. Ini berdasarkan ininya, apa sih namanya itu, asetnya. Asetnya. Kekayaan bersih. Kekayaan bersih ya. Kalau kekayaan bersih kayaknya nggak mungkin juga. Soalnya kalau 50 miliar kemudian dia 50 miliar kemudian dia kayaknya bukan menengah sih ya. Besar ya. Iya udah besar sih kayaknya itunya. Asal ngambil referensi aja. Iya. Oke. Gitu. Kalau yang saya ingat sih pokoknya 50 juta ke bawah itu mikro. 50 sampai 100 ya, atau 500 itu menengah. 500 sampai 1 M itu ini menengah gitu. Oke, baik. Kita lihat di referensi yang kita ambil. Coba lihat ininya. Ya undang-undang Qatar ya Pak. Oke, di sini ada data dari ekonomi. Coba kita copy. Apartemen koperasi. Jadi ditambahin ininya. Dia memakai tadi penjelasan itunya. Kalau yang sampai 50 miliar dia per tahun, ya, per tahun. Iya per tahun Pak. Iya per tahun.
tadi. Betul. Mana itu? Pemerintah juga menetapkan Bukan ini. Iya sih, tapi kayaknya undang-undangnya ini sekali ya. Jadi mikronya itu 50 juta orang juga nggak terlalu banyak kali usaha gitu ya. 10 juta tukang gorengan juga udah banyak. Penghasilan berapa gitu ya gitu. Ya. makanya tadi cuma 0,1 yang besar. Iya ya. Kriteria, oke. Coba lihat kriterianya. Ini bukunya ya. Tuh. Ini memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. Nah, keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta, kekayaan bersih minimal gimana sih? Balik ini ya. Enggak, ini kayaknya emang kadang ngetiknya sih ini ya terus. Makanya kita harus cross check gitu ya. Saya juga bingung. Kalau lebih enak sih sebenarnya di undang-undangnya sebenarnya. Coba di undangnya. Kayaknya itu ngetiknya tuh kadang berita kata padahal Gramedia itu ya. Iya, Gramedia nih Pak. Kemudian yang keduanya Pak ya, yang usaha kecil. Dan nanti hasil keuntungan dari penjualan yang masuk atau dari usaha kecil ini berkisar dari angka 300 sampai 2,5 miliar. Oh iya. Keuntungan ya, hasil penjualan itu keuntungan dari bukan aset malah. Hasil keuntungan dari penjualan. Iya, hasil keuntungan dari penjualan ya. Berarti kan Ini keuntungan lebih besar. Iya, hasil keuntungan dari penjualan. Berarti kan untungnya saja kan? Iya, berarti padahal untung kan cuma berapa persen ya? Berarti Gramedianya nih Pak ya. Oke, kita cari sumber yang Enggak, sumber referensinya memang. Kita lihat di undang-undang aja nomor 2008. Oke, Undang-Undang 2008. Undang-undang nomor berapa tadi? Tahun 2008. Undang-Undang nomor 20. 20 tahun 2008. Ini contoh jurnal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kan Pak? Iya, karena ini memang bukan jurnal, Oh, gitu. bukan itu? Bukan, ini artikel bebas. Oh, maksudnya yang bukan yang ini, yang itu, yang tadi yang nulisnya 2008 ya. Medianya. Nih tentang UMKM, buka kan? Oke Pak ya. Ini apanya nih? Undang-undangnya di download itu, di download ini klik yang ini ya PDF-nya. Nah klik. Nah ini undang-undang kita lihat. Kalau undang-undang sampai salah kebangetan. Coba kita lihat yang dimaksud dengan UMK. Nah dia berdasarkan aset nggak yang di atas? Enggak, ke atas. Biasanya ada tulisannya. Bawahnya pengertiannya. Nah itu usaha mikro adalah gitu biasanya itu. Usaha kecil tidak ada Pak. Peningkatan daya saing mikro. Nah itu tuh kriteria yang di atasnya mikro dulu. Ya, 300. Nah, ini Pak, memiliki hasil penjualan per tahun ya 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Itu yang kecil ya? Ya, mikro. Enggak kecil itu. Kecil ya? Kecil. Atasnya lagi yang mikronya. Oh, nah iya. itu. 50 sampai 300. Nah di sini dia pakai atau ya. Jadi undang-undang itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 300 memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Hasil penjualan ya, bukan. Hasil penjualan sih, bukan keuntungan penjualan. Enggak, kekayaan bersih dengan hasil penjualan apa Pak? Iya, kalau kekayaan bersih kan berarti aset kan, aset yang baik bergerak ataupun tidak bergerak gitu kan. Plus penjualannya ya ketika 1 tahun berjalan itu. Perputaran uangnya. Nah yang bawah nih beda nih, apa ada 2? 50 yang kecil itu 50 juta sampai 500 juta. Beda kan dengan yang tadi kan? Kekayaan bersih. Iya, definisi kekayaan bersih. Iya. Iya, saya ingat itu 50 ke 500, 500 ke 1 M. Itu kekayaan bersihnya. Gitu, tuh kan. Ya. Jadi kalau yang kecil tadi itu ada ataunya sampai.
Ya bener juga sih tadi sebenarnya. Iya cuman karena sistematikanya agak kurang jadi agak bingung jadinya gitu. Memang harus lengkap ya berarti Pak ya. Iya, tadi urutannya. Nah, klik coba. Nah, ini kan di atas itu aset, padahal bukan aset. Iya. Nah, kan tadi yang atas ini bukan aset dia, tapi kekayaan bersih. Kekayaan, ya. Dan bukan 300 juta, tapi 50 juta maksimal. Nah, yang nomor 1 nih, dia kekayaan bersih itu yang 50 juta baru. Yang atas tuh yang aset aja sih yang kurang tepat kayaknya, bukan aset sih dia. Itu penjualannya 300 juta maksimal, itu juga dalam 1 tahun. Berarti kalau 300 juta setahun berarti berapa sebulan? 1 tahun berarti Hampir 12 2,5 ya. 25 25 ya. 25 juta. 25 juta ya? Setahun ya? Sebulan ya? Iya, Maksimal ya? maksimal. Aha. Padahal paling 25 banyak juta itu ya mungkin Pak, karena untuk nyewa tempat aja itu biasanya berani sampai 10. Ini bukan tadi ya? Berarti yang di website pertama yang website tadi salah ya? Keuntungan bersih dari penjualan gitu kan ya? Ini penjualannya aja ya? Kotor ya? Iya. Kalau kotor sih ya wajar sih. Kalau yang bersih ya segitu udah gede banget. Makanya. Kalau yang cuma tadi masuk penjualan dalam sehari puluhan ribu hampir. Ya mikro masuknya ini kan maksimal. Mikroba mungkin ya. Enggak, sekarang ada ultra mikro. Mungkin kelompoknya Ada Oh iya, ultra lebih kecil lagi Pak ya. Iya, lebih kecil lagi. Nanti bisa dibahas ketika di Raja itu kan ada beberapa unit usaha. Ada ya. Nah, itu yang sampai 10 juta per bulan. Diklasifikasikan. Masuknya mikro atau super mikro gitu. Iya. Itu tadi. Adanya ultra mikro biasanya. Iya. Iya. Oke, next. Nah, saya lanjut. Baik, lanjut. Ini sudah jadi akad dalam UMKM ya. Iya. Oke, langsung. Wakalah syirka. Nah, ini kita ambil yang syirka saja. Ini ayat dan hadis tentang UMKM dulu ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ya, 29. Dan Rasulullah bersabda, pernah Rasulullah SAW telah menyerahkan kebun kurma kepada orang-orang Yahudi Khaybar untuk digarap dengan modal harta mereka, dan beliau mendapat setengah bagian dari hasil panen. Oh, tadi musyawarah ya. Iya, betul. Kemudian Allah berfirman, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nah, nanti ditambah bahasa Arab ya, berkeren kan dari pesantren gitu ya, harus bahasa Arabnya. Tapi saya mau nanya nih, ayat pertama tadi kan yang sering kita baca kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Korelasinya dengan UMKM apa? Tapi nanya ke siapa ya? Ya agak lemes nih. Ini bisa jawab kan nih Isna sama ini berdua yang akhwatnya. Coba korelasi antara ayat ini An-Nisa 29 dengan ayat hadis tentang UMKM. Kayak gimana tuh korelasinya, hubungannya? Ini nyambungnya seperti apa sih? Kan ngomongin ayat hadis UMKM. Kok hadisnya ini? Kok ayatnya ini gitu kan ya? Hadisnya juga ya bener juga lah, dia ada unsur ininya ya. Walaupun kalau menggarap kebun kurma itu dianggap usaha, ya usaha juga kali ya. Usaha. Apa coba hubungannya? Hubungannya dengan jalan perniagaan. Dengan jalan perniagaan illa antakuna tijaratan. Janganlah kamu saling memakan harta. Ya udah oke, benar berarti ya. Nah, jadi apa keywordnya, kata kuncinya itu adalah illa antakuna tijaratan, perniagaan. Ya perniagaan ya UMKM itu ya niaga, dia berdagang kan. Nah, sebenarnya bisa dari mulai produksi, distribusi sama konsumsi juga sebenarnya itu. Tapi lebih banyak ke produksi dengan distribusi. Kalau yang dua itu benar juga. Kalau yang nomor ini gantian yang ini, yang Al-Kahfi. Dikatakan apa? Wa asu ahadakum biwariqikum hadihi ilal Madinah. Falyandur ayyuha asdaq. Mungkin tersirat ya agar suruh buka usaha. Buka usaha. Emang sebelum kami buka usaha. Dagang gitu.
Dagang dari mana tahu tersiratnya? Saya pengen terlalu sama mungkin. Nah, Itu mau bawa bekal lah. Iya. Hah? Udah bawa bekal untuk belanja. Mau bekal gitu ya, ada biwarikikum, ada uang pokoknya gitu ya. Jadi yang pertama uang, kemudian jadi di sini bisa diartikan juga sebagai wakil. Wakalah. Benar. Melakukan transaksi dengan orang kota. Heeh. Ya, jadi maka sudahlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, ya kan, untuk transaksi. Jadi perwakilan dari beberapa orang. Iya, tapi bukan ke sini. Ya, Ya tadi untuk ya perak itu untuk uang Transaksi, untuk berniaga itu atau untuk jual beli. Ya, tapi jadi ayat ini juga jadi ayat landasan hukum untuk wakalah. Wakalahnya di mana? Ya, wakalahnya di mana berarti? Wakalahnya ya yang berangkat ke kota. Yang berangkat ke kota sebagai apa? Tadi siapa ya? Sebagai wakil atau mewakil? Ini ya bagiannya ya. Wakil. Dan Orang nggak ada. Sebagai apa? Wakil. Ya wakil lah, bahasa Indonesia juga wakil kan. Yang mewakili, ya iya betul, ini kan Ashabul Kahfi dari ada 7 orang gitu ya. Kemudian yang satu itu suruh mewakili mereka untuk membelikan ya kebutuhan mereka. Sebenarnya pergi ke kota juga nggak mungkin, berarti kan mereka tahu bahwa di kota itu ada pasar, ada bisnis, ada yang jualan gitu ya, ada yang jualan juga pasti gitu. Terus yang menarik tuh dia kenapa terjemahannya itu uang perak ya. Biwarikikum. Kemarin kita bicara tentang aurok, warokoh. Warokoh itu apa? Daun ya. Warokoh itu daun. Sebenarnya bisa daun, bisa kertas. Terus nanti ada akad tawaruk, itu sebenarnya uang kertas. Kalau bahasa Arab itu ada fulus. Tapi kalau menurut dia sedikit menjelaskan. Iya, coba. Kenapa menggunakan perak? Jadi kalau menurut ilmu fisika, bahwa sesuatu benda ini memiliki masa. Jangka waktu memiliki umur. Ketika dia ini bertahannya berapa tahun sih gitu. Seperti pulpen, baju, pakaian, ini kemampuannya berapa tahun gitu. Kenapa kita mengatakan sebagai perak? Karena perak memiliki umur yang lebih panjang daripada kertas. Jadi dibandingkan emas. Ya tentu lebih lama emas ya. Ya kenapa nggak emas ya? Saya cari ini kenapa uang Ashabul Kahfi itu emas atau perak ya? Ya kita ngambil yang paling cepat lah gitu. Cepat gitu ya. Ya bukan dari situ ya perak. Iya, apa namanya? Tapi di sini sih bilang itu memang ini sih di Hafiz itu dia bilang itu uang Ashabul Kahfi dan uang perak katanya gitu. Karena aurok mungkin kalau mamanya emas dia pakainya bidananir gitu ya, dengan dirhamu gitu ya. Tapi itu menarik kan lebih mendalam gitu kan ini aja tuh. Oke, lanjut terus. Apalagi tadi? Next, pengertian syirkah dalam UMKM. Nah, sebenarnya yang pertama itu coba balik sebelumnya, langsung dikomentari deh. Ayat dan hadis tentang akad pada UMKM gitu yang lebih benarnya itu. Jadi bukan ayat hadis tentang UMKM. Ya, walau bisa juga sih sebenarnya di UMKM. Ayat dan hadis UMKM. Iya, betul. Ayat dan hadis tentang akad pada UMKM. Kalau ini tentang UMKM gitu kan ya. Karena kalau yang di sini itu dia nggak ada UMKM karena ini dijual belinya di sini. Nah, gitu. Oke, yang bawahnya lagi tadi yang itu sebenarnya ini juga harusnya itu pengertian syirkah bukan syirkah dalam UMKM. Dia agak-agak ambigu maknanya. Kalau pengertian syirkah dalam Islam. Harusnya akad ya. Iya, atau pengertian syirkah udah gitu aja. Nanti syirkah itu kayak gimana sih? Oke. Jadi menurut Hanafiyah, akad antara pihak-pihak yang bersepakat dalam hal modal dan keuntungan. Sepakat. Gitu ya. Itu langsung ke terminologi ya. Iya, betul. Kemudian menurut Malikiyah, kebolehan izin bertasarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Bisa aja sepakat untuk hasil untung atau bagi kerugian gitu, atau menanggung kerugian bersama-sama. Kemudian menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sama aja pengertiannya, cuman maksudnya sama aja ya. Jadi persekutuan antara dua orang atau lebih kemudian membentuk suatu kesepakatan bisnis tentunya.
kesepakatan bisnis. Kemudian lanjut hukum syirkah dalam UMKM. Nah, ini hukumnya. Iya. Dalam surat Asy-Syadd ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim dengan kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit lah. Wa qalilan minhum. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kecuali kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Nah, artinya ini syirkah ini memiliki landasan hukum ya yang kuat ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadinya apa hukumnya? Hukumnya ya boleh. Atau kamu mau ngambil itu Mubah gitu kali ya. Boleh. Nah, tapi ada kata kuncinya yaitu tidak khianat. Harus ada kesepakatan. Maka perlu mungkin adanya kalau istilah sekarang itu kan ada hitam di atas putih tanda tangan. Ini kebaikan bersama. Oke, nanti apa namanya? Kalau dalam penulisan itu nanti pertama tadi harus ada bahasa Arabnya ya, nanti ditambahkan maknanya. Kedua, kalau secara citasi itu dia hati-hati dengan nomor ini. Al-Hakim 2322, Abu Daud 3383 lebih baik. Kalau itu nggak usah ditulis saja, karena dia merujuk kepada cetakan dari kitab itu. Gitu ya, kalau kita nggak punya kitabnya, apalagi kita ngopi dari internet, ya mendingan nggak usah dikasih nama gitu ya, nggak usah dikasih nomornya. Kalau hadisnya tetap gitu, itu lebih selamat. Karena kan kalau nomor hadis itu dia beda-beda tergantung dengan terbitannya. Bukhari juga sama gitu ya. Kemudian tadi ini kan baru Al-Quran hadis, nanti jangan sampai hanya ini kok cuma Al-Quran hadis doang gitu kan ya. Tambah perkataan ulama gitu, ulama klasik ataupun kontemporer, atau di bawahnya ada mungkin. Ya, ini jadi nanti disebutkan Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i berpendapat bahwa syirkah itu hukumnya mubah. Gitu. Tapi nanti ada sedikit kalau Syafi'i itu yang saya baca justru beliau itu hanya membolehkan satu jenis syirkah saja. Syirkah yang lain justru haram malah. Tapi belum sampai ke jenis syirkah kayaknya. Ya, kita jadi ada penjajah. Kalau kita ngomong, berarti hukumnya syirkah apa? Kalau katanya kalau Syafi'iyah itu nggak boleh kita ngambil langsung dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Harus ada penjelasan di bawahnya Al-Quran, hadis, kemudian mungkin nanti ada ijma atau aqwal pendapat ulama. Nah, itu udah usul fikih itu sebenarnya. Kalau ambil dari selain ini kan bisa misalnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kan bisa aja Pak. Ya, jadi, bisa. saling mendukung untuk maju bareng. Ya bisa ya, dan itu biasanya disebutkan juga oleh para ulama juga ketika mengatakan boleh, didasarkan juga selain itu juga ada yang lainnya. Yang paling gampang itu di kitab-kitab kitab-kitab fikih muamalah tentu saja. Oke, lanjut. Terus ini rukun dan syaratnya. Syarat dan rukun akad dalam UMKM. Jadi rukun menurut Hanafiyah itu ada ijab, ada qabul, juga ada akad dan objeknya. Jadi ada ijab, ada qabul, ada akad dan objeknya. Jadi orang saat pertama ada, kedua ada, dan objek yang jadi perserikatan itu ada. Misalnya kita mau bikin usaha baru, berarti satu usaha, berarti sayanya ada hadir, dia kedua hadir, dan berdanya itu juga ada. Oke, terus. Kemudian syaratnya harus ada lafaz. Kalau sekarang mungkin teks ya. Yang harus ditandatangani. Kemudian orang yang melakukan syarat ini, melakukan transaksi ini juga berakal, balik, dan merdeka. Jadi hanya ada dua syaratnya, ada lafadznya dan juga ada akadnya, orangnya ya. Orang yang melakukannya itu harus berakal, balik, dan merdeka. Kemudian aplikasi dari syirkah dalam UMKM ini yang terjadi di masyarakat, contohnya ya suatu transaksi di mana terdapat seseorang sebagai pemodal atau investor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola, contohnya ya pengelola atau mudharib, untuk diperdagangkan atau diolah, diputarkan ya, dan dia berhak untuk mendapatkan persentase tertentu dari laba dan rugi. Jadi kalau misalnya kerjasama dua orang, salah satu itu sepakat untuk melakukan, atau pihak ketiga yang melakukan, itu juga termasuk di dalamnya. Oke.
Kemudian kesimpulan, UMKM tetap perlu untuk meningkatkan manajemennya lagi dari segi pelayanan dan pencatatan dalam setiap transaksi yang terjadi dalam laporan keuangan. Nah, ya ini subsidi sendiri aja Pak. Ya, perlu laporan keuangan ya, perlu juga lah. Di samping itu, negara juga harus meningkatkan bukannya guna memberikan perannya di dalam menjaga maksudnya bentuk dalam UMKM ya, mulai dari usaha kecil hingga bentuk perindustrian besar, agar senantiasa berada di dalam pengawasan negara yang ketat serta penerapan hukum-hukum ekonomi Islam supaya aman, tidak kena pajak dari jalanan ya, pajak jalanan. Kemudian rata-rata pelaku UMKM ini menggunakan syirkah mudharabah, di mana pelaku menjalankan akad syirkah mengandung unsur investasi tanpa utang atas dasar wakalah dan amanah perjanjian bagi hasil. Wih, mantap, ya keren ya. Tapi keren juga harus dipertanggungjawabkan. Ketika mengatakan rata-rata gitu ya, syukur nggak kebanyakan. Kalau kebanyakan lebih salah lagi gitu ya. Kalau rata-rata pelaku UMKM menggunakan, tapi salah juga sih kalau menurut saya, karena nggak ada datanya gitu kan ya. Jadi harus by data katanya itu. Jadi rata-rata pelaku UMKM menggunakan syirkah mudharabah, kayaknya enggak deh, paling minoritas. Masih sedikit UMKM yang menggunakan akad mudharabah, menggunakan akad syirkah mudharabah gitu. Namanya UMKM, masa jual gorengan pakai investasi sih? Ya, UMKM yang dimaksud ini biasanya koperasi atau di simpan pinjam ya. Ya, pembiayaan. Bukan masyarakat yang tadi, tapi tidak termasuk Bang Emok ya. Iya. Kalau Bang Emok kan dia kan jasa keuangan, finance, jasa keuangan gitu. Di Cikudek itu di pasar ada juga, kemudian di lingkungan di kampung saya ada. Itu apa, koperasi? Koperasi Ya, tapi sebenarnya memang sih kalau data UMKM itu memang adanya itu sebagian besar itu memang dari koperasi gitu ya, karena koperasi itu ya rumahnya UMKM, nggak bisa disebut koperasi kecuali koperasi simpan pinjam gitu. Kalau koperasi serba usaha itu ya induknya UMKM gitu kan, walaupun faktanya juga masih kurang sih sebenarnya gitu pakai, dan rata-rata mereka ya kalau yang koperasi dia pakai syirkah, tapi kalau yang koperasi biasa simpan pinjam ya mereka pakai utang gitu kan, pakai pembiayaan atau pakai utang duit, simpan pinjam sekian baru kembali sekian walaupun untuk modal gitu ya. Nah, terus tadi tulisan di dalam itu dipisahkan, terus nanti di samping itu di PowerPoint tidak perlu ada. Ya di samping itu deh bahasa lisan atau bahasa tulis, kalau di Word nggak apa-apa. Gitu. Tapi udah cukup bagus. Tadi yang belum kejawab itu adalah memang ini sih jenis dari jenis dari koperasi sebenarnya. Walaupun sebenarnya tadi UMKM, kalau KMUM sebenarnya benar juga, tapi kalau syirkah saya masih belum yakin ini nanti boleh dicari itu akadnya. Tapi ya akad syirkah udah cukup lumayan lah gitu ya. Dan maksud saya itu di akad yang dipraktekkan di UMKM itu apakah syirkah atau yang lain gitu. Kalau di koperasi mereka kalau pembiayaan akadnya apa? Kenapa saya ambil syirkah? Karena tadi ada 4 akad. Akad, betul. Kan yang lainnya udah biasa gitu kan. Saya ambil dari. Coba lihat yang pertama apa itu satu ya? Ini ya, murabahah, syirkah. Oh, yang syirkah yang terakhir yang diambil gitu ya. Ya sih, kalau namanya syirkah di koperasinya sebenarnya iya memang. Tapi terakhirnya yang dikutip itu cuma ini aja ya. Ini cuma Hanafiyah aja ya, rukun dan syaratnya ya. Iya. Kenapa mazhabnya ikut Hanafi itu gimana? Pertanyaannya Iya, karena kan kalau yang jumhur lah, kita ngambilnya kan jumhur gitu ya. Kan dia pasti ada siapa tuh? Syarik ya. Ada musyariknya gitu kan. Ada saksi mungkin ya. Sekarang ada notaris ya. Notaris. Kalau rukun sih enggak sih. Rukun itu ya jadi akidain gitu kan. Ada syariknya, ada orang-orang yang berserikatnya. Baru syaratnya itu nanti ini. Kemudian ada ijab kabulnya, sihotnya, sihot ijab kabul. Kemudian ada objeknya. Termasuk yang agak detail itu sebenarnya kalau syirkah itu sebenarnya tadi saya katakan dia agak sedikit berbeda dengan konsep musyarakah yang sekarang. Makanya musyarakah yang sekarang itu ada tadi
musyarakah mudharabah atau juga musyarakah musahamah. Nanti boleh dipelajari lagi syirkah secara klasik ya, fikih klasik, fikih lama itu justru malah sebenarnya apa yang sekarang itu agak kurang bisa merepresentasikan. Apalagi nanti coba lihat di madzhabnya Syafi'i, mereka mengatakan kalau syirkah harusnya 10 juta sama plus saya kerja itu baru syirkah. Tapi kalau ini 10 juta, 20 juta, 5 juta, 30 juta itu nggak bisa dibuat syirkah. Apalagi kalau cuma saya ini kerja, itu dia nggak bisa karena syirkah itu sebenarnya dia apa ya, seimbang sama kerjanya. Sama bebannya. Sama kerja, sama beban, sama tanggung jawabnya. Ya, walaupun tapi kalau yang Syafi'iyah yang totok ya tetap itu mereka nggak mau tuh, makanya koperasi ya beda gitu ya, nggak tepat gitu. Makanya tapi yang walaupun kalau DSN MUI sih membolehkan, tapi akadnya bukan pure syirkah, tetapi menjadi tadi musyarakah musahamah dengan konsepnya tadi ada tambahan wakalat. Ya udahlah 10 juta, 20 juta, 30 juta, 5 juta, 2 juta ini kerja. Ya udah kita wakalahkan ke ini buat gaji, buat mengelola. Nah, seperti itu. Jadi ada perkembangan yang memang ya agak sedikit berbeda. Ya, oke, terima kasih. Nanti bacakin tanya. Makanya tadi yang syarat itu kan ada balik tuh ya, kayak Pak Merdeka tuh. Ah, iya betul. Jadi Merdeka di